Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak semuanya, untuk melanjutkan pelajaran minggu yang telah lewat, kita akan masuki pelajaran agama dan budi pekerti, yaitu tentang kisah keteladanan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, tujuan dari pembelajaran Khalifah Abu Bakar Siddiq ini nantinya diharapkan yang pertama, siswa meyakini tentang kisah perjuangan orang-orang yang terdahulu, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, siswa bisa membiasakan berperilaku terpuji dan gemar menolong. Yang ketiga, siswa mampu menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri. Yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali kisah perjuangan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Baiklah nak, kita lanjut ke pelajarannya, yaitu tentang kisah Abu Bakar Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Pada waktu kecil, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar itu sebetulnya nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia diberikan Abu Bakar? Karena dia telah menjadi ayah dari seorang gadis yang telah dinikahi oleh Rasulullah, yaitu putrinya yang bernama Aisyah. Dalam bahasa Arab, ayah adalah abun. Dalam bahasa Arab, ayah adalah abun dan gadis adalah bikr. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Maka dengan demikian Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Abu Bakar dikenal sebagai anak yang penyabar, jujur, dan amanah. Karena memiliki sifat-sifat yang demikianlah nak, sifat yang mulia dari Abu Bakar itu, Abu Bakar banyak disenangi dari golongan masyarakat. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi itu mulai sejak usia remajanya. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Termasuklah salah satunya, dia tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar juga tidak pernah meminum minuman-minuman keras. Bagi dirinya, minuman keras itu tidak diminum ketika dia mulai usia remaja. Maka setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Sebagai pedagang, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang jujur dan sangat dermawan. Jadi, kisah-kisah dari Abu Bakar yang pertama, setelah kisah Abu Bakar Siddiq yang mendapat gelar As-Siddiq, pokok bahasan yang pertama adalah Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam itu pada saat pertama Islam didakwahkan oleh Rasulullah. Maka tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan kepada Nabi, karena sejak remaja memang Abu Bakar ini sudah mengetahui sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah masuk Islam, Abu Bakar menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mengembangkan Islam.
Abu Bakar merupakan sahabat yang paling banyak mendermawakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar merupakan seorang yang sangat disegani dari kalangan bangsa Arab. Maka karena itu, setelah Abu Bakar masuk memeluk agama Islam, banyak orang-orang dari suku Quraisy yang masuk Islam. Salah satunya di antara sahabat-sahabat Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Jubair bin Awam. Jadi hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah itu memang sangat dekat. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah itu tak hanya diikat dengan tali persaudaraan, namun diikat dengan satu keimanan. Tapi juga karena salah satu dari putri Rasulullah, putri Abu Bakar yang bernama Aisyah, menjadi istri dari Rasulullah. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua, setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq, gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Mengapa Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakarlah orang yang selalu membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa, terutama ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Bakarlah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Padahal pada saat sebagian besar kaum Quraisy tidaklah pernah percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar justru malah sebaliknya. Dialah orang yang pertama kali mempercayainya. Maka karena itu Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq yang artinya benar. Siddiq artinya benar, artinya orang yang selalu membenarkan. Jadi pelajaran yang berikutnya yaitu ketiga tentang kekhalifaan Abu Bakar. Sepeninggalan Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama sebagai pengganti Rasulullah. Beberapa hal yang sudah dilakukan kepada Khalifah Abu Bakar, yaitu pada masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Adapun hal-hal yang diperbuat oleh Abu Bakar ketika dalam kepemimpinan, yang pertama adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang-orang banyak yang munafik. Mereka merasa tidak ada lagi orang-orang yang sangat ditakuti. Mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang datangnya dari Allah. Mereka mulai meninggalkan sholat. Mereka tidak lagi mau membayar zakat. Dan mereka tidak lagi mau menunaikan ibadah haji. Jadi ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai dirinya sebagai nabi, sebagai pengganti nabi. Di antaranya adalah Muslaimah al-Kadzab dan Tulaiha bin Khalid. Abu Bakar kemudian memerangi kaum-kaum yang murtad dan memerangi para nabi-nabi palsu. Adapun hal-hal yang diperbuat oleh Abu Bakar yang kedua, setelah memerangi kaum murtad dan memerangi nabi-nabi palsu, Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang tidak lagi mau membayar zakat. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan-aturan Allah. Salah satunya mereka enggan lagi membayar zakat. Dalam salah satu ceramahnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Yang dahulunya ketika Rasulullah masih hidup, mereka mengeluarkan, meskipun mereka berperang dengan dibantu oleh pepohonan, tanah liat, manusia dan jin.
Abu Bakar akan tetap memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan Abu Bakar itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Abu Bakar tidak ingin melihat orang yang bergelimangan harta, namun di sebaliknya ada orang-orang yang miskin yang selalu berkekurangan harta. Ini bukan berarti tidak membolehkan orang kaya, tetapi Abu Bakar tidak ingin kesejahteraan pada masyarakatnya itu. Sebagian yang terjadi pada masa Rasulullah ketika masih hidup. Hal-hal yang ketiga yang diperbuat oleh Abu Bakar Siddiq, yang ketiga yang itu memperluas wilayah Islam. Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk memperluas wilayah Islam. Tujuannya yaitu menyebarkan agama Islam. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, beliau berhasil menaklukkan beberapa daerah-daerah. Contoh-contoh daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Khalifah Abu Bakar, salah satunya adalah Syriah. Baru yang kedua adalah Persia. Yang ketiga adalah Zandal atau Suriah. Jadi semasa kepemimpinnya Abu Bakar yaitu memimpin menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, banyak hal-hal yang sudah dilakukan, yaitu salah satunya memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir, yaitu tahun ke-13 Hijriah. Jenazahnya sendiri dikuburkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah nak penjelasan dari kisah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mungkin dalam penyampaian ini kiranya bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Jadi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, siapa nama lengkap Abu Bakar Siddiq, nama lengkap Abu Bakar Siddiq ketika masih kecil, dan nama As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah. Adapun kisah Abu Bakar Siddiq masuk Islam, Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, dan kekhalifahan Abu Bakar selama 2 tahun 3 bulan. Mungkin salam penyampaian itu nak kiranya dapat dipahami, dan nanti kiranya tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru bisa dijawab dengan baik dan benar. Sampai di situ pelajarannya kiranya dapat dipahami. Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.